Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Berikut akan saya sampaikan materi bimbingan teknis bagaimana tata cara verifikasi faktual dukungan bakal calon Dewan Perwakilan Daerah. Karena kemarin pada saat BIMTEK di tanggal 4 Februari lalu ada beberapa kecamatan yang tidak berkesempatan hadir mengikuti secara langsung bimbingan teknis, maka saya buatkan video ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah, dimengerti. Jika memang nanti ada yang kurang dipahami, bisa didiskusikan di grup bersama. Ini saya ada materi uh, PowerPoint. Ini teman-teman, kalau bicara dasar hukum, mudah-mudahan teman-teman sudah paham. Ada Undang-Undang 7 2017, kemudian Peraturan KPU 10 2022, dan tahap verifikasi faktual ini, tahap verifikasi dukungan anggota DPD ini kita masuk pada tahap verifikasi faktual. Setelah beberapa tahap yang kita lalui, ada verifikasi administrasi 2 kali yang teman-teman PPK juga sebagian membantu. Saya ucapkan terima kasih. Dan saat ini per tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 26 Februari adalah tahapan untuk verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD. Ada 20 hari masa kerja teman-teman, teman-teman PPS untuk turun ke lapangan menemui sampel-sampel yang telah dicuplik, sudah keluar namanya, untuk didatangi dan ditanyakan kebenaran status dukungannya. Nah, nanti setelah verifikasi faktual nanti akan direkapitulasi oleh KPU Kabupaten Kota dan direkap di tingkat provinsi. Kalau memang nanti masih ada kekurangan dari jumlah minimal dukungan dari masing-masing bakal calon DPD, maka nanti ada masa perbaikan, sehingga setelah masa perbaikan masih ada verifikasi faktual kedua sebelum nanti penetapan persyaratan dukungan minimal bakal calon DPD. Nah, untuk tahapan verifikasi faktual ini sepanjang 20 hari, mulai tanggal 6 sampai tanggal 26 Februari. Ini tahapannya beririsan dengan tahapan kerja teman-teman semua di tingkat PPS dengan tahapan pemutahiran data, yaitu pencocokan dan penelitian. Jadi saya minta nanti teman-teman PPS bisa membagi kerja, memanajemen waktunya, sehingga dua pekerjaan, dua tahapan yang beririsan ini bisa berjalan bersamaan tanpa ada yang dinomorduakan. Tetap harus berjalan bersamaan. Nah, 20 hari ini memang dimulai tanggal 6 Februari. Namun saat ini sampel atau lembar kerja masih dalam proses download, sehingga kemungkinan paling cepat baru bisa dilakukan tanggal 7 Februari, menunggu alat kerja kita sudah siap. Teman-teman semua, apa yang PPS bawa sebelumnya, bahwa verifikasi faktual itu nanti dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota atau PPS, Panitia Pemungutan Suara. Jadi ada alternatif, tapi kami mengingat geografis Kabupaten Nunukan yang luas, maka kami mempercayakan teman-teman PPS untuk bisa membantu kami melakukan verifikasi faktur. Nah, alat kerjanya nanti akan kami sampaikan kepada PPS melalui PPK. Formulirnya formulir model LK, LK ini lembar kerja Perpak pendukung DPD PPS. Nanti dengan lembar kerja itu, teman-teman PPS mohon diperhatikan nanti bagaimana tata cara mengisinya. Akan saya simulasikan di akhir waktu. Nah, bicara tentang syarat pendukung, syarat pendukung ini secara umum dia harus berdomisili di daerah pemilihan. Nah, daerah pemilihan untuk DPD itu adalah provinsi, berarti Kalimantan Utara. Dia tidak boleh di luar Kalimantan Utara KTP-nya, karena memang basis daerah pemilihannya adalah provinsi. Kemudian syarat pendukung yang lain adalah berumur 17 tahun atau belum berumur 17 tahun dan sudah atau pernah kawin pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit TNI, anggota kepolisian, ASN, penyelenggara pemilu, PPK, PPS, Panwascam, Panwas Kelurahan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Nah, di sini
di dalam KTP kita itu kan tidak sangat mungkin berbeda antara status pekerjaan kita dengan pekerjaan nyatanya atau contoh penyelenggara pemilu. Eh, Sepengetahuan saya tidak ada di KTP itu yang menyebutkan PPK atau panitia pemilihan kecamatan atau PPS atau penyelenggara lainnya. Nah, ini nanti secara faktual kita akan lihat dengan memenuhi sampelnya. Kalau memang dia menjadi bagian dari pekerjaan yang dilarang, maka dia statusnya nanti bisa menjadi tidak memenuhi syarat. Kemudian masuk pada verifikasi faktual. Secara pengertian di dalam peraturan KPU dijelaskan, disebutkan bahwa verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dukungan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan pemenuhan syarat dukungan bakal anggota DPD. Nah, jadi uh, dukungan yang telah kita nyatakan memenuhi syarat secara administrasi itulah yang akan kita faktual dari konteks lapangannya. Dalam konteks faktualnya, apakah memang dia sebagai pendukung apa tidak? Nah, sederhananya seperti itu memahami maksud daripada verifikasi faktual yang akan kita laksanakan. Nah, bagaimana sebenarnya substansi verifikasi faktual? Sebenarnya ada dua substansi yang tidak boleh terlanggarkan, tidak boleh tercederai dengan uh, yang dilakukan oleh petugas kita di lapangan. Yang pertama adalah menemui orangnya secara langsung. Langsung ini bisa tatap muka, bisa dengan teknologi. Tapi yang dimaksud dengan menemui orangnya langsung ini adalah tidak boleh diwakili. Jadi misalkan anaknya terdaftar sebagai pendukung, meskipun orang tuanya yang kita temui, dia tidak boleh mewakili anaknya atau keluarganya. Nah, jadi verifikasi faktual itu harus orangnya langsung. Siapa nama yang tercantum di dalam sampel, dialah yang akan kita temui. Nah, bagaimana tata cara pembuktiannya adalah dengan menunjukkan identitas KTP atau kartu keluarga. Kalau memang sesuai, KTP-nya sesuai, NIK-nya, nama, dan sebagainya dengan lembar kerja yang sudah disiapkan oleh KPU, maka substansi pertama sudah terpenuhi. Kita lanjut kepada substansi kedua, yaitu menanyakan kebenaran status dukungannya. Nah, jadi ditanyakan, setelah kita pastikan dia adalah orang yang sama, baru kita tanya apakah benar saudara menjadi pendukung bakal calon DPD atau tidak. Seperti itu. Nah, dua hal ini yang teman-teman perlu tekankan kepada PPS, tidak boleh diwakili, kemudian harus ditanyakan status kebenaran dukungannya. Nah, setelah substansi dan tata caranya kita tahu, nah ini ada prosedurnya lagi. Nah, prosedur verifikasi faktual itu KPU Kabupaten Kota atau PPS. Nah, kami akan lebih mempercayakan PPS untuk verifikasi faktual. Nanti PPS mendatangi tempat tinggalnya atau tempat lain atau meminta bakal calon anggota DPD dan atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati. Jadi dia bahasanya atau dia alternatif. Jadi kita tidak apa bisa jadi kita belum datangi tempat tinggalnya tapi kemudian LO berinisiatif untuk mengumpulkan sampel pendukungnya di suatu tempat, ya kita bisa saja langsung datang ke tempat yang disepakati, langsung kita verifikasi faktual tanpa terlebih dahulu mendatangi tempat tinggalnya. Nah, kecuali dari LO tidak berinisiatif untuk mengumpulkan, ya kita tetap mendatangi tempat tinggalnya, tempat tinggal sampel masing-masing untuk kita verifikasi faktual. Nah, ini berbeda dengan verifikasi keanggotaan parpol kemarin, di mana harus datang ke tempat tinggalnya dulu. Setelah tidak ketemu, misalkan baru nanti dikumpulkan oleh LO atau partai politik. Nah, ini berbeda. Verifikasi faktual untuk dukungan bakal calon DPD ini, prosedurnya itu alternatif. Kita datangi tempat tinggalnya atau meminta bakal calon mengumpulkan. Ya, mudah-mudahan nanti teknisnya LO yang sudah ada itu bisa lebih proaktif bagaimana mengumpulkan teman-teman pendukungnya agar lebih mudah dilakukan verifikasi faktual. Kemudian prosedur kedua adalah menggunakan sarana teknologi informasi dengan panggilan video atau melalui konferensi video
dalam waktu seketika. Nah, ini memungkinkan kita laksanakan, kita terapkan misalkan orangnya jauh, atau pada saat rencana awalnya dikumpulkan 20 orang misalkan, ternyata ada satu orang yang tidak hadir. Nah, dan ada nomor HP-nya. Ya sudah, langsung saja video call. Yang penting prosedurnya, dalam video call atau menemui langsung itu sampel menunjukkan KTP-nya. KTP-nya, NIK-nya, nama dan informasi lain yang ada di dalam KTP itu mampu ditunjukkan dalam panggilan video itu dan terbaca oleh petugas verifikator. Nah, kemudian uh, yang ketiga ini, kalau memang di daerahnya jauh, tidak ada jaringan dan sebagainya, tidak memungkinkan mengumpulkan atau didatangi, atau tidak memungkinkan menggunakan sarana teknologi dalam panggilan video dalam waktu seketika, maka juga diperbolehkan menggunakan rekaman video pendukung yang memuat informasi pendukung dan kebenaran dukungan pendukung. Teman-teman semua, dalam verifikasi faktual nanti, teman-teman PPS tidak dalam kapasitas menentukan apakah pendukung itu memenuhi syarat atau tidak. Nanti kerja PPS hanya mencentang hasil verifikasinya, misalkan sesuai atau tidak sesuai, dikumpulkan di mana, dan sebagainya. Nanti lebih jelasnya dalam simulasi. Nah, dalam hasil verifikasi faktual, dalam hal nama dan alamat pendukung dalam formulir model lembar kerja atau LK, verifak pendukung DPD PPS tidak sesuai dengan KTPL dan KK atau KK milik pendukung, maka dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, ini bisa jadi kalau terjadi seperti ini berbeda berbeda orang, berbeda subjek. Karena bisa jadi orangnya itu yang kita datangi ternyata bukan orang yang sebenarnya. Makanya penting dan menjadi wajib ketika kita verifikasi faktual, kita tanyakan dulu KTP-nya atau kartu keluarganya. Kita memastikan dulu bahwa orang yang kita datangi ini adalah orang yang kita maksud, benar orang yang kita maksud. Kemudian dalam hal nama dan alamat pendukung dalam formulir model LK sesuai dengan KTPL atau KK milik pendukung, maka KPU Kabupaten Kota atau PPS mencocokkan kebenaran dukungannya. Nah, kemudian kalau dia menyatakan kebenaran dukungannya, maka dukungannya dinyatakan memenuhi syarat. Nah, kemudian dalam hal pendukung tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD, maka dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dalam hal pendukung meninggal dunia sejak penyerahan dukungan minimal, maka dukungannya tetap memenuhi syarat. Dan dalam hal pendukung meninggal dunia sebelum penyerahan dukungan minimal, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, ini ada dua hal berbeda perlakuannya bagi pendukung yang telah meninggal dunia. Intinya kalau dia meninggal dunia sebelum masa penyerahan, kita tahunya dari mana, sebelum atau sesudah penyerahan. Nanti di lembar kerja akan tertulis tanggal dia menyerahkan dukungan. Nah, kalau dia meninggalnya sebelum penyerahan dukungan, maka statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Tapi berbeda konteksnya kalau dia meninggal setelah penyerahan dukungan, maka dukungannya dinyatakan tetap memenuhi syarat meskipun tidak dapat dilakukan verifikasi faktual. Nah, ini perlakuan tambahan, Bapak Ibu, teman-teman semua BPS yang saya hormati, bahwa kita wajib meminta anggota keluarga atau masyarakat setempat untuk mengisi identitas, menandatangani formulir model LK sebagai saksi. Jika yang pertama pendukung atau nama sampel yang dimaksud menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD, atau dia telah meninggal dunia, atau tidak dapat ditemui. Nah, tiga konteks kejadian ini, kalau ditemukan di lapangan, maka kita wajib untuk meminta atau mencari saksi, bisa masyarakat atau keluarga pendukung, untuk bertanda tangan di dalam formulir lembar kerja. Nah, ini bentuk formulir lembar kerjanya. Nanti saya akan lebih banyak jelaskan di dalam simulasi.
Baik teman-teman, ini saya akan simulasikan beberapa kejadian yang mungkin teman-teman PPS dapati. Yang pertama, kalau dia menyatakan tidak mendukung. Lembar kerjanya seperti ini ada nama bakal pasangan calon, ini ada tanggal penyerahan dukungan, kemudian kabupaten, kecamatan, kelurahan, nama pendukung, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, umur, swasta, status perkawinan, dan alamat. Nah, informasi ini sudah tercetak, sudah tertulis langsung setelah di-download dari Silon. Nah, yang teman-teman PPS lakukan adalah mengisi hasil verifikasi pendukung. Nah, ini contoh untuk pendukung yang menyatakan tidak mendukung. Ini contohnya misalkan petugas menemui di rumahnya. Maka nanti dia dicentang di kotak ini, kemudian ditulis dapat ditemui di rumahnya. Gitu. Kalau dia panggilan video, centang di sini. Kalau pakai rekaman di sini. Kalau tidak dapat ditemui, dia di sini. Nah, setelah status kehadiran, ketemu orangnya, diminta KTP, dilihat KTP-nya, baru kita cek NIK-nya, apakah sama dengan yang ada di lembar kerja apa tidak. Kemudian fotonya kita lihat, nah, sesuai apa tidak. Tapi ini tidak bisa jadi berbeda sedikit ya, tidak menjadi masalah. Misalkan dalam foto KTP itu kan itu bisa jadi berbeda dengan sedikit berbeda dengan faktanya. Jadi jangan terlalu dipersoalkan kalau yang tadinya misalkan rambutnya pendek tiba-tiba kok rambutnya panjang dan sebagainya atau dulunya tidak berjilbab kemudian kemudian berhijab itu tidak jangan dipersoalkan. Yang penting kita meyakini bahwa dia memang orang yang sama, kemudian nicknya sama, maka kita centang nicknya sesuai. Nah, kalau tidak sesuai ya centang di sini. Kalau dia tidak dapat menunjukkan KTP ya centang di sini. Kemudian hasil verifikasi, kalau dia menyatakan tidak mendukung, maka centangnya di sini, centang menyatakan tidak mendukung. Kemudian di sini ada tanggal verifikasi, tanggal 6 Februari, ya tergantung teman-teman kapan melakukan verifikasi faktualnya. Nah, karena ini apa ditemui di rumahnya, biasanya itu tidak ada tim bakal calon yang mendampingi. Maka di sini tidak ada yang bertanda tangan. Tapi kalau seandainya ada, ya silakan saja dia bertanda tangan. Kemudian di kolom ini adalah masyarakat yang diverifikasi. Ini sampelnya. Sampelnya bertanda tangan, tulis nama, dan sebagainya. Kemudian petugas verifikator faktual, siapa? Ini PPS ya. PPS itu kan ada 5, ada 3. Di sini ada 3 kolom verifikator faktual yang tidak mesti di tanda tangani semua. Kalau memang cuma satu yang verifikasi faktual ya satu saja, tidak usah dipaksakan. Kemudian ada kolom tanda tangan Bawaslu, dan saya sangat yakin mereka tidak akan bertanda tangan, tapi apapun itu tulis saja namanya. Nah, ini namanya menjadi penting kalau ketika nanti ada persoalan di kemudian hari, kita tidak lagi mengingat-ingat siapa kira-kira nama yang mengawas pada saat itu. Nah, kalau kita tuliskan kita sudah bisa sampaikan, oh si Damis misalkan yang melakukan verifikasi, yang melakukan pengawasan. Kemudian di kolom saksi, ini karena dia statusnya tidak mendukung, maka dia wajib ada saksi. Nah, saksi ditulis nama, kemudian nick-nya, uh, kemudian nick-nya ini nick bukan nick sebenarnya, kemudian alamat, kemudian saudara, ini bukan nick sebenarnya tadi ya, jadi uh, bukan informasi rahasia karena hanya ilustrasi. Nah, ini contoh untuk lembar kerja uh, yang menyatakan bukan tidak mendukung. Kemudian kita uh, contoh lagi yang menyatakan mendukung. Sama, ini nama sudah identitas dan sebagainya sudah tertulis semua. Nanti teman-teman hanya mencentang di sini, misalkan dia dikumpulkan di kantor BPS, dicentang di baris pertama. Kemudian kita cek verifikasi KTP-nya, NIK-nya, fotonya, kemudian hasil verifikasinya, misalkan dia menyatakan mendukung,
tanggal verifikasi, nah, tanda tangan bakal calon. Nah, ini statusnya kan dalam konteks contoh ini dia dikumpulkan di kantor PPS. Nah, biasanya kalau dikumpulkan seperti itu, biasanya ada tim bakal calon yang mendampingi. Maka kita minta tanda tangannya dari tim bakal calon. Kemudian masyarakat yang diverifikasi, kemudian verifikator, Bawaslu. Nah, ini tidak perlu atau tidak wajib ada saksi karena dia statusnya mendukung. Tapi kalau ada yang mau bersaksi ya tidak ada, dilarang juga. Misalkan ada yang mau bersaksi bahwa dia mendukung ya tulis saja namanya, menjadi tidak masalah juga. Nah, itu contoh yang kedua kalau sampel dia menyatakan dukungan. Kemudian eh, misalkan kejadiannya sampelnya meninggal. Ini maka dia status kehadiran dari hasil verifikasi pendukung dia tidak dapat ditemui dengan keterangan saksi. Wajib ada saksinya. Kemudian pada kolom KTP ini tidak dilakukan, tidak dicetak karena memang tidak ketemu orangnya. Atau misalkan keluarganya menyampaikan nik KTP-nya, ya bisa aja kita centang di sini. Misalkan ada keluarganya menunjukkan. Nah, kemudian hasil verifikasi kan nanti kita centang di baris kedua bahwa telah meninggal dunia pada tanggal sekian. Ini contohnya tanggal 1 Desember 2022. Nah, ini harus dicoret salah satunya apakah dia sebelum atau sesudah penyerahan dukungan minimal. Nah, bagaimana kita tahunya? Di lembar kerja ini ada tertulis tanggal penyerahan dukungan. Nah, maka kita akan tahu apakah dia sebelum atau sesudah. Nah, contoh ini dia menyerahkan tanggal 16 November dan dia meninggal tanggal 1 Desember. Nah, berarti dia sesudah penyerahan dukungan minimal. Nah, ini akan berdampak kepada status. Kalau dia sesudah penyerahan, maka hasilnya dia tetap memenuhi syarat. Tapi kalau dia sebelum penyerahan, meninggalnya sebelum penyerahan dukungan minimal, statusnya akan menjadi tidak memenuhi syarat. Kemudian keterangan ini diisi jika ada kondisi-kondisi yang wajib atau mungkin diperlukan, maka ditulis aja di kolom keterangan. Kemudian tanggal verifikasi, kemudian bakal tanda tangan tim bakal calon. Jadi kalau ada yang mendampingi silakan tanda tangan saja. Kemudian masyarakat yang diverifikasi karena sudah meninggal ya tidak lagi menjadi wajib dia bertanda tangan. Kemudian verifikator faktual Bawaslu. Nah, karena dia ini meninggal, maka dia ini salah satu contoh yang wajib kita minta saksi. Nah, ini bukan nik sebenarnya, ini hanya contoh saja, hanya ilustrasi, bukan nik sebenarnya. Dia status saksinya ini sebagai apa? Tetangganya kah, keluarganya, atau seperti apa? Nah, itu contoh yang kedua. Yang ketiga, selanjutnya, bagaimana kalau kita ketemu dengan sampel yang memiliki pekerjaan yang dilarang? Nah, jadi status kehadirannya dapat ditemui di rumahnya kah atau dikumpulkan kah? Nah, kemudian KTP-nya kita verifikasi, kemudian uh, pada hasil verifikasi status pekerjaan kita centang, nah kita sebutkan pekerjaannya apa. Misalkan dia PNS atau ternyata dia penyelenggara pemilu. Karena memang bisa jadi secara administrasi dia bukan pekerjaan yang dilarang, misalkan KTP-nya tertulis swasta. Tapi pada saat verifikasi faktual, ternyata kita temui ternyata dia penyelenggara pemilu misalkan. Nah, itu kita centang sih. Misalkan dia menjadi PPK atau PPS atau Pantarlih atau apa namanya Panwascam dan sebagainya. Nah, kemudian nanti kalau dia menyatakan tidak mendukung, kita centang tidak mendukung. Kalau dia menyatakan tetap mendukung meskipun dia status pekerjaan dilarang ya ya apa dijelaskan saja bahwa status pekerjaannya itu adalah status yang tidak diperbolehkan memberikan dukungan. Saya yakin dia bakal memahami kalau sudah dijelaskan karena bisa jadi dia sebenarnya tidak paham atau tidak mengetahui bahwa pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang tidak diperbolehkan memberikan dukungan. Kemudian tanggal verifikasi, kemudian tanda tangan tim bakal calon, kalau ada yang mendampingi silakan, kemudian sampelnya bertanda tangan, kemudian verifikator. Nah, ini juga ini bukan nik sebenarnya, uh,
kita minta tanda tangan saksi karena dia menyatakan tidak mendukung bakal pasangan calon. Kemudian contoh yang kelima, ini contohnya tidak dapat ditemui. Nah, ini sama, eh, kita centang di status kehadirannya tidak dapat ditemui didukung dengan keterangan saksi. Nah, karena tidak dapat ditemui, maka kolom centangan eh, verifikasi ini tidak dicentang karena memang tidak ada dasar. Nah, kemudian hasil verifikasi juga tidak bisa ditentukan. Kemudian pada kolom keterangan ya kita jelaskan saja. Misalkan ini pada tanggal 6 Februari 2023 petugas verifikator mendatangi rumah sampel namun sampel tidak dapat ditemui. Nah, tapi nanti di kemudian hari misalkan bakal calonnya itu eh, tim bakal calonnya itu mengumpulkan di satu tempat, maka ya kita centang lagi di sini dia eh, dapat ditemui di kantor PPS misalkan. Kemudian kita tulis lagi keterangan di sini pada tanggal 10 misalkan LO mengumpulkan sampel di mana, kemudian diverifikasi faktual. Nah, kemudian bakal calon pendukung ini silakan kalau memang ada yang mendampingi timnya bertanda tangan, kemudian sampelnya bertanda tangan. Nah, kemudian saksi, nah ini bukan nik sebenarnya, hanya ilustrasi saja. Kemudian karena dia statusnya tidak dapat ditemui, maka dia wajib ada saksi yang menyatakan. Itu contoh kelima. Kemudian contoh yang keenam ini dia di video call. Nah, kalau di video call maka status kehadirannya ditulis dicentang pada baris kedua, kemudian verifikasi KTP-nya. Nah, ini harus diperlihatkan ya, dalam panggilan langsung video call itu mampu terbaca oleh petugas verifikator. Kita sesuaikan nik dan foto KTP-nya. Kemudian hasil verifikasinya kalau dia menyatakan mendukung, ya mendukung. Kemudian nanti di keterangannya ditulis video call dari kantor PPS atau dari yang penting upayakan jangan video call-nya kecuali dikumpulkan. Kalau dikumpulkan jangan dikumpulkan di tempat-tempat yang dilarang aktivitas politik, misalkan di sarana ibadah itu jangan mentang-mentang dia pengurus masjid misalkan ternyata dikumpulkan pendukungnya di sarana ibadah, ini tidak boleh. Cari di tempat-tempat yang memang diperbolehkan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian bakal tanda tangan tim bakal calon kalau memang ada silakan. Kemudian sampelnya bertanda tangan verifikator dan Bawaslu. Nah, ini tidak wajib ada saksi. Nah, karena dia eh, bukan dari bagian tiga kejadian yang tadi, yaitu tidak dapat ditemui, menyatakan tidak mendukung, dan telah meninggal dunia. Tapi kalau juga masih ada saksi yang mau menjadi saksi ya tidak masalah juga. Nah, sebutkan aja di sini saksinya, kemudian dia bertanya ya itu sebagai penguat lah bahwa hasil verifikasi kita memang seperti itu. Kemudian yang terakhir contoh yaitu dia tidak mau diverifikasi. Nah, ini memungkinkan terjadi kalau pendukungnya itu dia acuh tidak mau bertemu dengan petugas, tapi petugas yakin bahwa dia itu orang yang benar, orang yang sama misalkan. Nah, maka dia centang dapat ditemui, tapi nanti status KTP-nya ini tidak dapat kita verifikasi karena sampelnya, contohnya dia tidak mau berkomunikasi sudah. Nah, kemudian nanti hasil verifikasi tulis saja di sini lainnya. Nah, kemudian tidak mau diverifikasi faktual misalkan. Atau nanti tulis di keterangan yang bersangkutan tidak mau diverifikasi di faktual oleh petugas. Ya, dijelaskan aja di dalam keterangan ini hanya sebagai contoh. Kemudian bertanda tangan, timnya tidak bertanda tangan, kalaupun ada silakan. Masyarakatnya pasti dia tidak bertanda tangan karena sudah acuh. Kemudian petugas verifikator dan Bawaslu ditulis namanya. Mungkin itu Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ringkas ini bisa dipahami dengan mudah. Mohon maaf, teman-teman beberapa PPK di kecamatan yang jauh tidak sempat bisa kami hadirkan dalam kegiatan luring BIMTEK tanggal 4 Februari kemarin. Nah, tapi mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan ini tidak berbeda nilainya dengan BIMTEK yang secara langsung kemarin. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.